Selamat sore pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku. Informasi tadi akan kami rangkum dengan sejumlah informasi terkini lainnya dalam Kabar Pemilu Kada. Bersama saya Nanda Kusuma, kita mulai Kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, wacana Presiden kembali dipilih MPR mencuat seiring rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Wacana ini mendapatkan reaksi penolakan dari berbagai pihak karena dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Wacana Presiden dipilih kembali oleh MPR mencuat seiring rencana pembahasan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Usulan ini datang dari Ketua MPR periode 1999-2004, Amin Rais, saat bertemu pimpinan MPR pada pekan lalu. Amin mengaku tidak keberatan jika Presiden dipilih oleh MPR, karena menurutnya pemilihan langsung justru menciptakan politik uang yang masif. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan, ini ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya, memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya? Setelah ramai diperbincangkan, wacana ini pun menuai reaksi penolakan dari sejumlah partai politik. Wacana Presiden dipilih langsung oleh MPR dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Kalau menurut kami ini merupakan suatu kemunduran dan mengkhianati dari roh reformasi itu sendiri. Karena kita tahu sistem pemilihan presiden secara langsung merupakan buah perjuangan bertahun-tahun dan merupakan bentuk koreksi dari penyimpangan yang terjadi selama puluhan tahun. Sehingga kita akhirnya memilih dan memutuskan untuk menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung. Karena itu bagi kami sangat disayangkan kalau kemudian usulan seperti ini lagi-lagi kembali muncul. Sebelumnya, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, menyatakan MPR siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar jika seluruh partai politik menyetujuinya. Namun belakangan, dirinya membantah kabar tentang wacana tersebut, termasuk tentang usulan Presiden dipilih oleh MPR. Saya kemarin melihat banyak pelintiran ya, berita, persepsi yang kemudian ditangkap salah, baik oleh teman-teman sesama politisi maupun masyarakat. Yang pertama, tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amandemen, tidak ada. Ya. Apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR. Yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali dilakukan. Pertama tahun 1999 setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir. Kemudian tahun 2000, 2001, dan 2002. Adapun wacana perubahan kali ini mengembalikan status lembaga tertinggi negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. PDI Perjuangan menyatakan siap untuk melakukan kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa di Pilkada Jakarta. Peluang koalisi diklaim memungkinkan jika PKB mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Apalagi disulan, saya belum baca koran pagi ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyampaikan bahwa partainya membuka peluang untuk bekerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Pilkada mendatang. Apabila PKB akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, peluang kerjasama politik dengan PDI Perjuangan sangat memungkinkan. Adapun nama calon yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta masih belum dikerucutkan dari internal partai. Oleh karena saat ini PDI Perjuangan membutuhkan kerjasama politik dengan partai-partai politik lain, tentu dalam mengusung calon kepala dan wakil kepala daerah harus ada kerjasama partai politiknya. Tadi dalam pembicaraan informal, saya juga sudah sampaikan dengan Pak Mohaimin Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta, kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon
Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam Pak Anies Baswedan, bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, tahapan pembicaraan, pembahasan mengenai Pilkada DKI Jakarta ini, dan saya kira juga banyak pilkada di tempat lainnya, masih proses pengerucutan. Belum sampai pada kesimpulan lagi, apalagi keputusan. Tidak hanya dengan PKB, PDI Perjuangan menyatakan membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan partai politik manapun dalam konteks pilkada, karena setiap daerah punya konstelasi politik yang berbeda-beda. Dari Jakarta, Iman Fajar, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku. Hasto didampingi oleh 3 orang pengacara, kedatangannya dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Hasto merupakan saksi keempat yang diperiksa setelah kasus ini kembali dihidupkan. Sebelumnya KPK telah memeriksa seorang pengacara, Simeon Petrus, dan 2 mahasiswa yang bernama Hugo Ganda dan Melita de Greve. Ketiga orang tersebut merupakan kerabat Harun Masiku. Mereka diperiksa terkait dugaan terlibat menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Lalu apa informasi terbaru dari KPK? Kita tanyakan kepada Faris Noval yang berada di sana. Faris, apakah pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto ini sudah selesai? Ya, selamat siang menuju sore, Rendra dan juga pemirsa. Betul, pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus dugaan suap oleh ex-politikus PDIP Harun Masiku ini telah usai di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sempat Hasto ini menyampaikan bahwa selama kurang lebih 4 jam pemeriksaan ini belum sampai ke pokok perkaranya. Dan dari 4 jam ini Hasto hanya diberikan pertanyaan sekitar 1,5 jam dan sisanya Hasto ditinggal di sebuah ruangan yang dingin, tadi ia gambarkan seperti itu. Dan juga tadi disampaikan oleh Hasto dan juga kuasa hukumnya Patra Zen bahwa Hasto merasa keberatan karena pada saat pemeriksaan tadi stafnya yang bernama Kusnadi yang memang dititipkan tas dan juga HP milik Hasto ini dipanggil oleh tim penyidik KPK dan diminta memberikan tas dan HP yang ia pegang yang merupakan milik Hasto itu untuk disita. Dan akan hal ini Hasto merasa keberatan, seharusnya semuanya dilakukan sesuai prosedural hukum yang ada. Dan berikut pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenai tadi usai pemeriksaan di KPK. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Kuasa hukum dari Hasto Kristianto pun, salah satu kuasa hukumnya yakni Patra Zen mengatakan juga belum tahu nanti akan mengajukan pra-peradilan atau tidak, namun yang pasti ia masih berfokus terhadap barang-barang yang disita tersebut karena memang Patra Zen ini dan juga kliennya Hasto Kristianto merasa sangat keberatan akan hal ini. Dan itu saja tadi hasil statement yang diberikan dari Hasto dan juga pengacaranya Patra Zen. Saya kembalikan ke Rendra di studio. Baik, terima kasih Faris Noval, informasi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Kembali di Kabar Pemilu Kada, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jakarta melanjutkan proses pencalonan dan perseorangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dharma Pongrekun Kunwardana menjadi satu-satunya pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dari jalur perseorangan. KPU menilai dukungan baru yang diajukan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana telah melebihi syarat minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu dan bersantai bersama di Hambalang, Jawa Barat. Prabowo dan Gibran bersantai sambil berbincang untuk bertukar pikiran. Gibran disambut langsung oleh Prabowo. Prabowo menyambut Gibran di ruang tamu ruang perpustakaan kediamannya. Prabowo juga mengabadikan 2 buah foto momen bertukar pikiran bersama Gibran dalam halaman resmi akun Instagramnya. Partai Persatuan Pembangunan sepakat mensukseskan Pilkada Serentak 2024 dan akan menggelar Muktamar 2025. Hal tersebut merupakan hasil Rapimnas ke-9 di Tangerang, Banten yang dihadiri oleh DPW P3 se-Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggelar rapat pimpinan nasional ke-9 yang diikuti seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia, pimpinan majelis hingga pengurus harian DPP di Banten. Rapimnas dipimpin langsung oleh Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono yang meminta para pimpinan wilayah memberikan masukan maupun aspirasi untuk keberlangsungan kekompakan partai. Rapimnas juga menghasilkan beberapa keputusan mulai dari kesepakatan seluruh peserta untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak 2024 hingga kesepakatan menjalankan agenda partai sesuai ADART, yaitu muktamar yang akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. Rapimnas ini adalah menjadi wahana, wadah untuk kita semua membuat grand design terhadap bagaimana partai ini ke depan. Setelah kita melakukan evaluasi sejak berdirinya Partai Persatuan Bangunan ini pada tahun 1973 dan sampai saat ini sudah genap berusia 52 tahun. Mardiono juga mengajak seluruh kader partai untuk tetap berjuang bersama dalam pilkada kali ini untuk memenangkan para calon yang diusung yang memiliki visi misi sejalan dengan Partai Warisan Para Ulama. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI hari ini menggelar diskusi dalam rangka HUT ke-52 bertajuk Mengawal Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara dan sekaligus mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan tanyakan kepada reporter Sekar Wanda yang berada di lokasi. Sekar, silakan dengan informasinya. Ya, Rendra dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hari ini merupakan hari ulang tahun dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI yang ke-52. Tak hanya itu, hari ini juga akan menjadi hari di mana akan dicanangkan tanggal 10 Juni ini sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Nah, acara ulang tahun ini diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, yang mana rencananya ini akan sebentar lagi dimulai, Rendra. Tak hanya itu, nanti juga sejumlah tokoh-tokoh penting bahkan Presiden Republik Indonesia ini juga turut hadir, yang mana dikabarkan Presiden Joko Widodo ini akan hadir pada pukul 4:30 sore nanti, dan juga nanti akan ada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga hadir, serta nantinya akan ada Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan yang juga dikabarkan sebentar lagi akan hadir dan akan memberikan sambutan pada acara ulang tahun HIPMI
HIPMI yang ke-52 ini. Dan juga nanti akan ada sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju lainnya yang juga turut hadir dan juga meramaikan acara ulang tahun HIPMI yang ke-52. Nah, Rendra dan juga pemirsa, acara HUT HIPMI ke-52 ini bertemakan mengawal Indonesia maju menuju Indonesia Emas, di mana nantinya akan ada anggota BPP yakni dari Ketua BPP HIPMI yaitu Akbar Bukhari yang juga akan mengisi acara pada hari ini dan juga didampingi oleh Wakil Ketua dari BPP HIPMI yakni Bobi Nasution yang juga akan mengisi acara pada hari ini serta sejumlah anggota BPP dan juga OC lainnya yang akan meramaikan acara ulang tahun hari ini. Nah, bagi Badan Pengurus Pusat HIPMI, peringatan ini bukan hanya untuk merayakan perjalanan HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda saja, namun hari ini juga akan menjadi hari di mana BPP HIPMI ini akan mengusulkan hari 10 Juni ini sebagai hari kewirausahaan muda. Dan hingga kini kami akan menantikan karena acara ini sebentar lagi akan dimulai, Rendra dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Sekarwanda informasinya langsung dari acara ulang tahun HIPMI. Selamat bertugas kembali. Dan bisa kabar pemilu kada masih akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, hasil Rapimnas Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura meminta Usman Sabtaodang kembali menjadi ketua umum partai. Sementara mengenai sikap politik di pemerintahan mendatang, Partai Hanura belum menentukan sikap. Rapimnas Partai Hanura dihadiri oleh Ketum Partai Usman Sabtaodang. Dalam Rapimnas ini, Usman ingin para kader berfokus pada pilkada di daerah, bukan Jakarta. Usman juga menyebutkan jika politik nasional saat ini sedang tidak baik-baik. Usman Sabta juga menyatakan bahwa sikap politik partai terhadap pemerintah mendatang masih dalam pembahasan. Kan sudah bekerja sama politik dengan Partai PDIP, Partai P3, Partai Perindo, dan Hanura. Itu kerjasama politik. Dan kerjasama politik dalam Pilpres. Nah, dalam Pilpres ini kita konsisten kepada kerjasama politik itu. Tapi di dalam Pilkada kita memutuskan diri kita sendiri. Dan kita berhak berkoalisi dengan siapa saja. Karena ini koalisi. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Agus Harimurti Yudhoyono kembali bagi-bagikan sertifikat tanah kepada warga. Kali ini AHY memberikan 25 sertifikat tanah kepada warga di Desa Kopo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepada warga, AHY berpesan agar sertifikat tanah dan rumah bisa digunakan sebaik-baiknya karena memiliki nilai ekonomi. Partai politik terus gencar melakukan komunikasi untuk menentukan calon yang akan maju menjelang pilkada serentak di Brebes, Jawa Tengah. Untuk calon bupati dari PDIP diperkirakan hanya ada 2 nama yang kuat berebut rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Yang pertama adalah mantan Wakil Bupati Brebes 2 periode Narjo dan yang kedua anggota Komisi 7 DPR RI Paramita Widya Kusuma. Berbeda dari pilkada sebelumnya, kemungkinan besar PDIP harus berkoalisi untuk mencari calon wakil bupati dari parpol lainnya. Kabar tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Pemilu Kada hari ini. Mewakili petugas Serenda Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.